Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, kali ini saya sedang berada di kantor Bea Cukai Surakarta dan di belakang saya ini adanya UMKM. Tentu Bea Cukai Surakarta juga mendukung adanya UMKM di sekitar gitu ya. Bagi Tribuners yang ingin mampir silakan karena UMKM ini diperjualbelikan dan bisa membayar dengan cashless gitu Tribuners. Baik, kita bukan membahas tentang UMKM, kali ini kita akan membahas apa itu barang-barang yang kena cukai atau sering disingkat dengan BKC. Sudah bersama kita semua Tribuners dengan Mas Daud Sri Gunawan. Halo Mas. Halo Mbak Rita. Iya, Selamat siang. iya baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Luar biasa, baik banget ya. Yang Baik penting banget. Mbak Rita sehat. gimana Mbak? Alhamdulillah dredeg. Enggak sih Mas, alhamdulillah baik juga. Siap. Untuk musim hujan ini Mas, ini kesehatannya emang harus ekstra dijaga ya Mas ya. Iya, bener banget Mbak. Karena emang sedikit cuacanya gitu ya Mas ya. Jadi Mas Daud emang harus jaga kesehatan gitu. Siap, sama juga buat Mbak Rita. Harus rajin-rajin olahraga. Betul. Tidak perlu lama, mungkin 30 menit, 40 menit, tapi rutin. Rutin, itu yang susah tadi, rutin. Ya. Monggo Mas Daud, bisa memperkenalkan diri dulu terhadap Tribuners? Oke, boleh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Daud Sri Gunawan, biasa dipanggil Daud. Saya di sini bertugas di seksi penyuluhan dan layanan informasi kantor Bea Cukai Surakarta. Demikian. Oke, luar biasa. Selanjutnya, akhir tahun Mas, ini Desember sudah tanggal 19 ya. Ini pertengahan tahun ya, pertengahan bulan menuju tahun akhir tahun. Gimana nih Mas, lagi sibuk atau mungkin lagi menyelesaikan tugas yang emang harus diselesaikan tahun ini? Monggo. Kalau dari kesibukan sebenarnya sudah mulai mereda nih dari segi kesibukan. Cuma paling dari kegiatannya banyak laporan-laporan nih karena udah di penutup tahun, banyak laporan-laporan yang harus diselesaikan gitu Mbak Rita. Oke, berarti emang saat ini sibuk menyelesaikan laporan gitu ya Mas ya. Gimana Mas di sepanjang tahun dari Januari hingga Desember ini Bea Cukai Surakarta, gimana Mas untuk kesan-pesannya saat ini? Tahun ini? Pesan-pesannya dari target capaian berdasarkan rapat terakhir sih kayaknya tercapai. Semoga tercapai. Amin, amin. Karena dari penerimaan kita kan nanti berkontribusi ke penerimaan negara juga yang kemudian akan dipakai untuk banyak hal kepentingan negara kita, seperti untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pembangunan dan segala macam gitu Mbak. Oke, luar biasa. Amin ya Mas ya, tadi semoga targetnya tercapai Semoga karena ini tercapai. belum selesai bulannya Belum gitu selesai ya. bulannya, masih ada beberapa hari aktif lah. Betul. Nah tadi sedikit saya singgung nih Mas tentang kita akan ngobrol apa sih mengenai barang kena cukai atau sering disingkat dengan BKC. Mungkin Tribuners belum tahu. Sering misal BKC gitu. Sebenarnya BKC sendiri apa sih Mas dan seperti apa jenis-jenisnya? Monggo. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit BKC, barang kena cukai. Kalau kita kembali ke undang-undangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Pada pasal 4 disebutkan jenis-jenis barang yang dikenakan cukai atau yang biasa kita sebut BKC tadi. Yang pertama adalah ada etil alkohol, yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol termasuk konsentrat mengandung etil alkohol, yang ketiga adalah hasil tembakau. Nah, mungkin yang nanti akan lebih kita bahas dalam adalah terkait hasil tembakau Mbak Rita. Hasil tembakau ya, tapi Tribuners perlu tahu nih Mas, pengertian mengenai etil alkohol dan ini di bawahnya juga ada minuman mengandung etil alkohol gitu ya. Dari etil alkohol sendiri mungkin apa dan minuman yang mengandung etil alkohol itu apa gitu Mas? Kalau dari etil alkohol sendiri, etil alkohol adalah barang cair, jernih, terus dia termasuk senyawa organik yang diperoleh dengan cara penyulingan maupun peragian atau dengan sintesa kimiawi. Jadi tidak membatasi proses produksinya seperti apa. Ketika dia secara senyawa kimianya adalah etil alkohol, dia tetap etil alkohol, baik penyulingan, peragian maupun sintesa kimiawi. Terus yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol. Ini barang cair minuman yang di dalamnya terkandung etil alkohol. Ada nanti minuman mengandung etil alkohol ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan A,
yang kedua golongan B, yang ketiga adalah golongan C. Masih Gitu, Mbak. ternyata emang dari ketiga itu Rinciannya, ya, gitu. ternyata ada sebab lagi. Oke. Dari minuman mengandung etil alkohol itu ada 3 tadi ya. Ini saya ulang kembali Oke. Mas. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Oke. Ini untuk masing-masing golongannya itu apa pembedanya Mas? Oke, begini Mbak Reta. Jadi Mbak Reta dan Tribuners Iya ya. betul. Sebutannya Tribuners. Tribuners ya, Oke. Mas. Mbak Reta dan Tribuners. Jadi kalau yang golongan A tadi adalah minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sampai 5%. 5%. Yang kedua adalah yang golongan B. Golongan B adalah minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai 20%. Oke. Yang ketiga adalah golongan C. Golongan C adalah minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol lebih dari 20% sampai 55%. 55% gitu ya. Oke. Dari 5% yang A, yang selanjutnya 5% lebih dari 5% sampai dengan 20%, dan yang C lebih dari 20% sampai dengan 55%. Oke. Ini pelajaran yang sangat luar biasa saya dapatkan ini Mas. Jadi saya tahu nanti saya akan mengedukasi kepada masyarakat juga ya, biar Tribuners itu Boleh, juga Mbak. tahu nih Mas Bedi. Untuk minuman mengandung etil alkohol ada 3 tadi ya Mas ya. Kalau misal lebih dari 55% itu gimana Mas? Kalau kadarnya sudah lebih dari 55% berarti sebenarnya secara untuk kesehatan ya sebenarnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Oke. Karena kan membahayakan. Membahayakan. Berarti emang maksimalnya 55% aja gitu Mas. Bukan Mungkin ya? secara kadar yang Kadar, ya. bisa di handle oleh tubuh kita adalah sampai kadar Iya, dan 55%, itu pun gitu. juga Tribuners harus mengkonsumsi syarat takaran gitu ya Mas ya. Jangan berlebihan. Berlebihan. Emang kalau berlebihan sebenarnya emang nggak baik gitu Mas. Semua yang berlebihan nggak baik, Mbak. Baik, untuk Mas Daud ini Mas, tadi kan ada 3 BKC. Barang kena cukai itu kok ada 3 tok gitu. Mungkin ada tambahan kalau isu masyarakat di luar sana plastik ya saat ini yang Iya, lagi benar. hits gitu ya Mas yang ya, lagi plastik akan plastik. kena cukai. Itu tanggapan dari Mas Daud, apakah plastik itu akan kena cukai di tahun depan atau mungkin ada penambahan barang lainnya? Untuk saat ini sebenarnya sudah yang selain 3 tadi itu yang secara target penerimaan ada cukainya adalah dari plastik dan MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan. Tetapi sampai dengan tahun ini untuk plastik dan MBDK ini belum secara capaian belum masuk di hitungan. Oh Mbak. belum ya. Cuman sudah secara kajian sudah akan dimasukkan ke barang kena cukai. Oke, berarti untuk selanjutnya mungkin ada gitu ya Mas ya. Dan masih ada potensi untuk bertambah juga jenis barang yang dikenakan cukai karena kalau kita kembali ke depan cukai itu dikenakan karena barang itu memiliki karakteristik tertentu. Oke. Yang pertama karena barang itu konsumsinya perlu dikendalikan, yang kedua peredarannya perlu diawasi, yang ketiga karena konsumsinya bisa menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan maupun masyarakat, yang keempat karena perlu pembebanan cukai untuk asas keseimbangan gitu, Mbak. Luar biasa, keren Mas Daud ini. Jadi Tribuners sambil menonton jadi kayak tahu. Oh gitu ya ternyata ya. Nah ini Mas, kalau di Bea Cukai Surakarta gitu Mas. Kalau di Bea Cukai Surakarta ini penyumbang terbanyak dari ketiga tadi apa itu? Kalau dari 3 jenis BKC tadi di Bea Cukai Surakarta penerimaan terbesar adalah dari hasil tembakau. Hasil tembakau ya? Dengan target penerimaan itu untuk tahun 2024 ya? 2,4 triliun sekian. Sedangkan untuk minuman mengandung etil alkohol itu di sekitar targetnya adalah 14 miliar. Kalau etil alkoholnya sendiri sekitar 8 miliar lebih gitu Mbak. Oke, untuk berarti target di tahun 2024. 2024 ya, berarti untuk Bea Cukai Surakarta saat ini emang ranking satunya adalah tembakau dan hasil maraknya rokok ilegal pasti ya Mas ya? Rokok ilegal juga karena kaitannya dengan rokok ilegal adalah dengan sebenarnya kan tarif cukai sudah lumayan tinggi ya. Dengan tarif cukai yang tinggi otomatis secara harga jual ecerannya akan ikut tinggi. Ya. Ketika harga jual ecerannya tinggi ada ruang untuk beredarnya rokok ilegal tadi. Tapi kita harus memberantas peredaran rokok ilegal karena itu sangat membahayakan. Satu dari segi kesehatan, Ya, itu tentunya membahayakan walaupun
kita tidak menutup rokok yang legal pun juga membahayakan untuk unsur kesehatan. Iya. Karena di kemasannya sudah jelas tertera peringatan kesehatan ketika Betul, kita dapat mengkonsumsi membahayakan rokok. gitu Nggih, ya. sudah tertera dengan jelas. Terus yang kedua kaitannya rokok ilegal adalah nanti seharusnya dengan rokok yang legal ada penerimaan dari cukai. Tetapi ketika rokok ilegal nanti tidak ada penerimaan dari sektor cukai yang masuk ke kas negara. Oke. Jadi merugikan negara kita. Oke, tetap Nggih. merugikan. Dan itu tadi juga ada hubungannya dengan DBH, DBH, CHT Nggih. tadi ya Mas ya. Balik lagi kalau emang rokok ilegal itu harus diberantas karena Harus itu diberantas. yang pertama emang sangat merugikan masyarakat. Tapi seperti yang Mas Daud ketahui emang masalah di masyarakat yaitu ekonomi. Sepertinya sudah Mas Daud sampaikan juga bahwa ketika ada celah gitu ya, ketika harga rokok naik, terus ya harga ketengan, namanya ketengan ya Mas ya? Atau Diketeng, ya. Ecer lah ecer ya. ibaratnya. Kalau harga eceran itu juga naik, masyarakat mungkin keberatan. Emang kalau untuk menyuruh masyarakat berhenti merokok gitu kan itu emang sulit ya, emang sulit, emang harus adanya step by step gitu. Tapi emang rokok ilegal ini emang harus diberantas begitu ya Mas ya. Oke, selanjutnya Mas Daud, kalau kita ngobrolin tentang hasil tembakau tadi, mungkin untuk Tribuners tahu gitu ya. Sebenarnya tembakau itu apa aja sih Mas, jenis-jenisnya mungkin banyak banget kan? Banyak. Kalau yang tadi hasil tembakau itu di breakdown lagi, jenisnya ada sigaret, ada cerutu, ada rokok daun, ada tembakau iris, ada hasil pengolahan tembakau lainnya. Oke. Untuk sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan, kemudian dilinting dengan kertas untuk dipakai, tidak mengindahkan bahan tambahan atau bahan pengganti. Oke. Terus apa lagi Mbak? Iya, terus habis itu yang sigaret ya tadi Sigaret, ya. Nanti Oke. sigaret juga masih ada breakdownannya lagi. Oh, yang sigaret tadi mungkin yang linting dewe, linting weight. Yang tingwe. Oke, jadi gini kalau Iya, betul nggak itu Mas? termasuk Oke. yang tingwe. Sebenarnya kalau yang tingwe itu ketika masyarakat melinting sendiri Ya. rokoknya, kemudian Oke. untuk konsumsi pribadi tidak dikenakan cukai. Oh. Tetapi ketika rokok yang sudah dilinting itu diperjualbelikan, Oke, ya. sebelum diperjualbelikan dia harus melunasi cukainya terlebih dahulu. Emang harus batasnya membayar di situ. itu ya? Nggih, harus membayar cukai terlebih dahulu. Berarti emang bedanya itu. Tapi apakah itu kan apakah emang harus membayar itu setelah itu mendapatkan pita cukai itu atau gimana Mas untuk itu rokok tingwe itu? Kalau tadi tingwe dan masih dikonsumsi sendiri Ya, itu itu nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Cuman ketika dia sudah untuk tujuan diperjualbelikan, nanti ada namanya NPPBKC. Jadi si produsen rokok tadi harus mengurus izin terlebih dahulu namanya NPPBKC ke kantor Bea Cukai Surakarta terdekat, iya. ke kantor Bea Cukai Surakarta. Kemudian nanti setelah punya NPPBKC, dia mengajukan mereknya, mengajukan HJE-nya segala macam. Nanti dia pesan pita cukai ke melalui kita. Karena nanti yang produksi pita cukai itu bukan di Bea Cukai sendiri, tapi di Peruri. Peruri ya? Sama kayak perusahaan yang cetak uang. Nah, nanti Oke. setelah diproduksi di sana, nanti pita cukainya dikirim ke kita, ke kantor Bea Cukai Surakarta, nanti produsen ngambil pitanya ke sini. Oh, untuk mengurus prosesnya legal. panjang. Gitu. Tapi sebenarnya mudah, itu sebenarnya proses yang mudah. Cuman kalau kita bayangkan cuman Ya. dari teori kayak Kok agak ruwet gitu ya? Rumit banget gitu. Rumit Sebenarnya gitu ya. prosesnya Sebenarnya mudah. mudah ya. Dan kalaupun misalnya masih pengen berdiskusi, konsultasi, bisa Langsung datang ya ke Bea Cukai kantornya. Surakarta. Nggih. Luar biasa. Tadi untuk jenis tembakau ada sigaret, mungkin ada sigaret kretek. Putih itu gimana sih Mas? Kalau sigaret tadi kan ada di breakdown lagi, nanti ada sigaret kretek, Ya. ada sigaret putih, Ya. nah, ada sigaret kelembak kemenyan. Oke. Nggih. Kalau yang sigaret kretek adalah yang dalam proses pembuatannya ada campuran cengkih. Ada campuran cengkih sedikit ataupun banyak, nanti dia jatuhnya kretek. Oke. Nah, ketika yang sigaret putih adalah dalam proses produksinya dia tidak ada campuran cengkih, tidak ada campuran kelembak, tidak ada campuran kemenyan. Jadi ya putih. Putih aja ya, Nah, sesuai kemudian namanya. Nggih, Oke. yang ketiga adalah yang kelembak Kelembak kemenyan tadi, tadi. oke. Jadi dalam produksinya dicampuri kelembak dan atau kemenyan. Menyan ya. Kelembak tok dia kategorinya KLM, ditambahinya Kemenyan? tok juga sama atau ditambah keduanya. Oke, kalau untuk cerutu itu Kalau cerutu ya. nanti beda lagi. Cerutu itu adalah bahannya dari
lembaran daun tembakau, Oh, ya. baik dia diiris ataupun tidak diiris, kemudian dilinting sedemikian rupa dengan daun tembakonya lagi. Itu namanya nanti cerutu. Terus ada lagi Apa itu Mas? Rokok daun. Kalau rokok daun ya rokok sering daun. beredar di masyarakat. Saya sering dengar apa itu rokok Kalau daun rokok daun sebenarnya secara konsumsinya tidak yang masif kayak kretek ya. Oke. Kalau rokok daun itu kalau contohnya adalah yang rokok dengan daun nipah. Oh ya, Atau ya. rokok dengan Klobot itu klobot nggih, itu ya. kulit jagung. Oh Nggih, iya. itu juga. Klobot sering itu apa sebenarnya? Oh, Nggih. kulit jagung gitu ya Mas. Oke. Yang apa ya? Pembungkusnya jagung, Jagung. itu. Oke. Nggih. Terus ada lagi tuh Mas. Tembakau iris. Kalau tembakau iris itu gimana Mas? Kalau tembakau iris cuman ya tembakau aja yang diiris. Nanti ketika dia sudah disiapkan untuk dijual eceran, nanti dia harus dilekati pita cukai dulu sebelum Emang diedarkan ke masyarakat. diedarkan ya. Nggih. Tapi kalau untuk dikonsumsi secara pribadi itu tidak masalah Nggak gitu Mas. Selanjutnya yang ada rokok elektrik. Rokok elektrik, Iya. nah ini juga termasuk yang produk lagi rame Iya, yang belakangan lagi ini ya, hits untuk ya. hits lah di kalangan anak muda kan lagi rame banget. Kalau dari rokok elektrik nanti adalah esensnya yang dikenakan tarif cukai. Liquidnya gitu ya. Liquidnya Oke. dikenakan cukai. Oke, yang terakhir ini ada hasil pengolahan tembakau lainnya. Itu seperti apa contohnya Mas? Kalau hasil pengolahan tembakau lainnya sebenarnya kayak semacam ruang yang kita siapkan. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada pengolahan tembakau yang di luar dari yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, Oke. jadi untuk Masuknya di ini ya. untuk menyiapkan lah ketika di kemudian hari ada pengolahan yang selain dari yang disebutkan di Ya. atas nanti dimasukkannya ke HPTL, HPTL hasil gitu pengolahan tadi tembakau ya. lainnya. Gitu. Luar biasa Mas Daud, ini jadi Tribuners mengerti nih. Sebenarnya apa sih jenis-jenis tembakau? Ternyata banyak banget. Nggih, dan nanti gini, jadi kalau yang sigaret tadi juga ada namanya sigaret kretek mesin, ada namanya sigaret kretek tangan. Oke, beda lagi ya? Beda lagi. Itu nanti juga nanti kaitannya adalah dengan tarif cukainya. Jadi ketika sigaret kretek mesin dia akan dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi. Ketika sigaret kretek tangan dia akan dikenakan tarif cukai yang lebih rendah. Oke, hadiahnya beda ya Mas? Dan itu ada peraturan Menteri Keuangan tersendiri yang mengatur tentang berapa tarif cukainya, berapa harga jual ecerannya. Nggih. Oke, yang terakhir Mas Daud, untuk harapannya kepada masyarakat Surakarta, apa ini Mas? Monggo. Kalau harapan saya sebenarnya untuk masyarakat Surakarta yang pertama adalah kalau bisa tidak usah merokok, kalau bisa. Yang kedua, kalaupun memutuskan untuk merokok, konsumsilah rokok yang legal. Karena dengan rokok yang legal tadi ada penerimaan dari sektor cukai yang masuk ke negara. Berarti ketika Bapak atau Mas mengkonsumsi rokok yang legal, berarti turut berkontribusi terhadap pembangunan negara kita. Walaupun sekecil apapun itu ada kontribusinya. Terus yang ketiga, jangan sampai mengkonsumsi rokok ilegal. Yang keempat, dalam hal kok di lingkungan masyarakat, di lingkungan Bapak atau Mas sekalian ditemukan adanya peredaran rokok ilegal, dapat langsung diinformasikan ke kantor Bea Cukai Surakarta atau melalui ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta juga dipersilakan. Luar biasa Mas Daud untuk harapannya, semoga Tribuners juga mendengar ya, dan Tribuners jadi tahu tentang apa yang kita obrolkan dari tadi, yaitu mengenai jenis-jenis barang kena cukai gitu ya. Mungkin untuk tahun depan ada pun barang yang mungkin ditambahkan jadi begitu ya. Luar biasa Mas Daud, sangat bermanfaat ya untuk hari ini, semoga kita dapat bertemu di lain waktu begitu. Sama-sama. Baik Tribuners, saya Reta Sunarto pamit undur diri dan bye-bye. Bye.